Om Swastiastu, selamat sore rekan-rekan dan sahabat pencinta perkutut dimanapun berada. Banyak di antara kita yang mengeluh tentang besarnya komponen biaya pakan di dalam melakukan budidaya burung perkutut. Pada kesempatan yang baik ini, admin akan membagikan video istimewa menjawab tantangan tersebut, yaitu membuat racikan pakan burung perkutut yang berkualitas dengan harga terjangkau. Racikan pakan yang admin sampaikan ini merupakan produk andalan dari Kubal Bolang Bird Farm yang berlokasi di Jalan Sawira nomor 2X, lingkungan Banjar Anyar Kaje, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama itu adalah 3 kg millet putih ditambahkan dengan 1 kg millet merah, ditambah setengah kilogram beras merah dan 1/4 kilogram beras hitam, ditambah dengan 1/4 gelas madu, 2 siung jahe yang sebesar jempol, kemudian 3 siung kencur. Nah, nanti silahkan disimak cara mengolahnya. Cara pengolahannya, pertama millet merah maupun millet putih direndam menggunakan air, direndam menggunakan air, kemudian setelah beberapa menit diambil yang terapung, jadi millet yang terapung ini adalah millet yang kosong, yang kualitasnya kurang baik. Ini admin menggunakan alat sederhana, menggunakan tutup botol dan botol air mineral yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, ambil yang terapung saja. Kalau yang tenggelam itu adalah millet merah yang kualitasnya bagus. Usahakan semua yang terapung itu terangkat, sehingga millet yang kita gunakan itu kita bisa jamin merupakan millet yang bagus. Nah, setelah beberapa menit kemudian millet yang kita pilih itu kita tuangkan ke dalam nampan untuk meniriskan airnya. Ini teman-teman bisa simak di video, kita menggunakan nampan sehingga airnya akan terbuang. Yang tersisa adalah milletnya yang kita sudah pilih tadi. Nah, setelah kita tiriskan, kemudian
Ya, kita taruh di atas nampan, kemudian dengan harapan airnya akan terbuang. Kemudian ini kita jemur untuk meniriskan air. Perlakuan yang sama juga dilakukan seperti dalam video ini untuk millet yang putih. Setelah kita rendam, kemudian kita aduk di dalamnya sehingga semua millet-millet yang kosong itu akan mengapung. Setelah mengapung, kita ambil dengan cara seperti nampak di video. Kita ambil semua millet-millet yang terapung, kita taruh di tempat yang lain. Ini karena ini merupakan millet-millet yang kosong. Millet ini tidak baik digunakan sebagai pakan ternak perkutut karena milletnya sudah kosong. Kemudian kalau kita campurkan ke dalam tempat makan, ini akan diaduk oleh burung sehingga akan berterbangan ke sana kemari, menyebabkan peternakan kita akan menjadi kotor. Nah, kalau yang ini bukan tidak bisa dimanfaatkan, bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan ayam, tetapi tidak bisa disimpan karena ini sudah bercampur dengan air. Pekerjaan memisahkan millet yang kosong dengan millet yang bagus ini memerlukan kesabaran ya teman-teman. Nah, setelah sekali ini bisa kita bedakan, kemudian coba kita pisahkan. Kalau bisa ini lakukan beberapa kali, aduk kembali ya, sehingga benar-benar millet yang tersisa itu diaduk kembali, sehingga millet yang tersisa adalah benar-benar millet yang berkualitas. Ini seperti teman-teman bisa saksikan, itu setelah kita aduk masih ada yang nyangkut di bawah, dan kita lakukan kembali pemilihan yang terapung, jadi membuang yang terapung. Yang kita pilih itu adalah yang tenggelam. Nah, jangan sampai nanti teman-teman salah paham ya. Yang kita pakai adalah yang tenggelam. Kalau yang terapung itu adalah millet yang kosong, atau dalam artian kurang berkualitas. Setelah kita selesai melakukan pemisahan, kemudian kita lakukan penirisan. Nah, sama perlakuan kita seperti tadi, kita tiriskan airnya, kemudian kita lakukan ya penjemuran untuk lebih mempercepat ya. Nah, setelah itu ini diperlakukan dengan lembut ya. Setelah kita tiriskan airnya, kita lakukan penjemuran, tidak perlu menggunakan terik matahari yang panas ya. Nah, dan sambil menunggu racikan ini kering, kemudian kita akan menyiapkan itu jahe
dan kencur. Nah, teman-teman itu bisa lihat satu siung jahe ya setara dengan 2 jempol tangan, dan kita parut karena untuk lebih efektifnya parutan itu kita beri alas daun dulu ya, supaya hasil parutannya tidak menyangkut di parutan. Setelah diparut, nah, ini mohon berhati-hati teman-teman pada saat memarut, karena jangan sampai tangannya juga ikut terparut. Sambil menunggu hasil parutan, kemudian pekerjaan paralel kita itu adalah meniriskan millet merah dan millet putih. Sekedar informasi buat rekan-rekan dan sahabat pencinta burung perkutut, racikan pakan ini saya sudah uji coba beberapa bulan ya, dan terbukti sangat membantu, sangat berhasil. Itu pertama, untuk burung-burung yang ada di ombyokan kita berikan, itu burungnya tampak sehat semua. Kemudian juga burung-burung yang anggungan ini menjadi semakin rajin ya, manggungnya. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, burung-burung yang ada di kandang indukan ini cepat sekali menghasilkan. Tuh, kalau di Kubal Bolang Betpam ini rata-rata 1 bulan satu pasang induk itu sudah menghasilkan sekali produksi, dan anakannya pun bagus-bagus. Nanti di lain kesempatan akan kami spilkan ya, ini anak-anakan yang ada di ombyokan itu sehat-sehat, kemudian indukan yang ada di kandang budidaya juga sangat produktif, dan burung-burung yang sudah kita seleksi dan rajin sekali manggung ya dengan racikan pakan tersebut. Setelah selesai memarut jahe dan kencur, kita tambahkan dengan 3 gelas air ditambah 1/4 gelas madu murni ya. Baru kemudian milletnya kita masukkan ke dalam wadah adonan tadi. Ini dilakukan dengan pelan-pelan ya. Ini millet putihnya kita sudah masukkan ke dalam racikan tadi. Demikian pula halnya dengan millet yang merah. Millet yang merah ini juga kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi racikan jahe, kencur, dan madu. Nah, kita masukkan dengan pelan-pelan sehingga tidak tumpah kemana-mana ya.
Nah, setelah selesai memasukkan millet putih dan millet merah, adonan ini kita campur ya. Kita campur sehingga merata. Nah, ini adonan ini diaduk, kemudian supaya millet merah dan millet putih ini menyatu. Kalau terasa airnya kurang, kita bisa tambahkan setidak-tidaknya itu 3 sampai dengan 5 gelas air. Nah, setelah kita tambahkan 5 gelas air, kemudian adonan ini kita akan biarkan selama kurang lebih semalam atau 12 jam, dengan harapan supaya racikan tersebut meresap ke dalam millet merah dan millet putih. Ini teman-teman bisa saksikan apabila adonan tersebut semua sudah terendam. Nanti kita biarkan selama kurang lebih 12 jam. Kita taruh di tempat yang aman, jauh dari jangkauan binatang dan anak-anak. Nah, baru kemudian kita menyiapkan racikan beras merahnya ya. Beras merah kita gunakan, ini beras merahnya 1 kilo ya. Kita akan gunakan 2 kali beras merah, kemudian ditambah dengan ketan hitam. Nah, ketan hitam ini setengah kilo, beras merahnya 1 kilo. Ini bisa kita gunakan selama, kalau ketan hitamnya kita bisa gunakan 4 kali ya. Nah, untuk memudahkan, ini beras merah sama ketan hitam ini supaya, karena teksturnya agak besar, kita rendam terlebih dahulu kurang lebih 1 jam ya. Setelah kita rendam kurang lebih 1 jam, kemudian kita tiriskan airnya ya. Kita tiriskan airnya menggunakan nampan yang tadi. Jadi teman-teman bisa lihat, ini kalau masih ada yang terapung, itu berarti kualitas beras merahnya sama ketan. Nah, kemudian kita tiriskan. Ini air daripada rendaman ini jangan dibuang teman-teman, karena ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Kalau teman-teman punya anggrek, punya tanaman-tanaman yang tanaman hias ya, ini akan sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman tersebut. Nah, sekarang setelah kita tiriskan, kita lakukan penjemuran. Kalau airnya sudah berkurang, kita lakukan pemecahan ya. Kita menggunakan ini metode sederhana,
saya masukkan ke dalam kantong beras ya. Kemudian kita kalau bahasa di daerah saya kita ulik ya, ulik pukul-pukul tetapi di dalam karung sehingga tidak lari ke kemana-mana. Nah, dilakukan kurang lebih supaya semua beras itu terpecah menjadi 2 bagian sehingga burung perkutut itu mudah menelan. Kenapa beras merah dan ketan hitam ini perlu? Karena ini kandungan proteinnya tinggi sekali. Ini baik untuk pertumbuhan, baik untuk reproduksi dan menyehatkan. Ini lakukan hal yang sama ya. Setelah rata kita pukul, dan kalau masih terasa belum pecah menjadi 2 bagian, ya diulang lagi. Dan dilakukan hal yang sama. Nah, setelah kita rasa perlu, baru kita cukupkan. Dan untuk memukul ini di bawahnya kita pakai alasan cobek ya. Kalau di daerah saya namanya cobek. Ini untuk mengulek bumbu. Nah, tapi ini kita gunakan kampil beras ya, supaya ketan hitam dan beras merahnya tidak berhamburan ke sana kemari. Ini teman-teman bisa saksikan ya, inilah hal-hal yang kita lakukan. Apabila sudah dirasa cukup, nah, dan kita taruh di nampan ya. Kita taruh di nampan, tapi kalau belum kita pukul lagi supaya benar-benar rata ketan hitam sama beras merahnya sudah terpecah menjadi 2 bagian. Mohon diperhatikan kalau di 3 jenis kalau diomyokan racikan tadi cukup diberikan ya. Tetapi untuk burung-burung yang sudah manggung, jangan memberikan ketan merah, beras merah sama ketan hitam ini berlebihan. Cukup takaran itu tadi. Nah, tetapi apabila teman-teman ingin memberikan kepada burung yang ada di kandang indukan, bisa ditambahkan sedikit. Nah, setelah selesai ini 1 malam ya, hasil rendaman millet putih dan millet merah itu kita lakukan penjemuran. Ini penjemurannya bisa dilakukan di terik matahari sehingga paling tidak 1 hari sudah kering benar ya. Apabila sudah kering benar, itu tadi yang saya sampaikan, ini beras merah sama ketan hitamnya kita masukkan dulu ke dalam kaleng, kurang lebih 1 kaleng itu pakan ya. Kalau kita beli 1 kaleng pakan itu
Kalau yang merek-merek terkenal itu bisa 23.000. Kalau merek-merek yang kurang ya yang baru bisa kita dapatkan di pasar dengan harga 20. Kemudian saya juga ingin di dalam racikan ini 1 kilogram millet merah, 3 kilogram millet putih, dan saya kasih 1 kaleng beras merah dan ketan hitam, itu kurang lebih akan menjadi 8 atau 9 kaleng. Kalau kita beli di pasar dengan harga 20.000, 9 kaleng itu akan menjadi Rp180.000. Padahal bahan yang kita gunakan itu hanya millet putihnya 12.000 kali 3 itu 36, millet merahnya 15.000 1 kilo, sudah menjadi 51.000 ditambah madu 1/4 kurang lebih 20.000. Kita hanya memerlukan kurang lebih Rp75.000 itu 1 kali adonan, tapi menghasilkan Rp180.000 kalau dijual dengan harga 20. Tapi kalau ada teman-teman dan sahabat-sahabat saya pecinta burung perkutut yang tidak ingin susah-susah, cukup beli itu produk ini ya cukup dengan harga Rp18.000, tapi belum termasuk ongkos kirim. Kami siap meladeni, walaupun produk ini belum ada labelnya ya teman-teman ya. Ke depan kalau memang ini sudah banyak rekan-rekan yang membuktikan kemanjuran pakan ini, Sungkare, kami siap melakukan pengiriman. Terima kasih.